Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya Umur Rahmah. Alhamdulillah, ini pertama kali saya ada di depan jenengan semua gitu. Perkenalan dulu, Potan. Belum kenal. Saya benar-benar nih, itu nih kalau perkenalan dulu, Saya Nikmatul Iza, pendidik dari TK Daruma Wanita Persatuan Satu Bungkir. Saya mengajar sudah 15 tahun. Udah banget. Sama sekali, alhamdulillah. Paling sehat, alhamdulillah. Saya berdiri di sini tujuannya untuk berbagi pemahaman tentang budaya positif. Modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Perlu kula jelasaken guru penggerak. Biar tahu jenengan niku harus mencoba sesuatu hal yang baru. Pendidikan guru penggerak niku daftarnya lewat SIM PKB. Daftar sendiri pribadi nggih. Lek ana barenge nggih seneng tambah berjuang bersama. Niku dua tahap. Kan kebanyakan gini Bu nggih. Guru penggerak niku angel. Mergane sing daftar langsung diterima. Kebanyakan begitu pendapatnya. Aslinya Bu, boten. Saingannya itu banyak sekali. Saya daftarnya 3 kali. Berarti angel apa boten mau masuk? Niku ada 2 tahap. Tahap pertama yaitu CV sama esai. CV itu ngupload tentang ijazah, SK, KTP, gitu. Terus esai menjawab cerita tentang pengalaman kita selama jadi guru. Itu kalau sudah lolos tahap pertama, lanjut ke tahap kedua. Tahap kedua itu ada praktek mengajar, simulasi mengajar selama 30 menit. Itu di depan penilai ada nanti. Itu tanpa murid selama 30 menit. Dan yang keduanya adalah wawancara. Kalau lolos di tahap 1 dan tahap 2, kita akan mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya ini selama 6 bulan, mulai bulan Juli sampai Desember nanti. Di pendidikan guru penggerak, saya sudah belajar modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Sami dengan pelatihan mandiri topik. Nah itu kebanyakan sama Bos ada di situ. Yang kedua belajar 1.2 itu belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dan ini yang keempat, modul yang keempat 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif ini juga ada di pelatihan mandiri. Ada di pelatihan mandiri itu. Tunggu nggih. Sebelumnya mungkin ada yang ditanyakan. Benar. Benar. Ini adalah isi dari modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak. Itu saya yang merangkumnya, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasuruan. Masih calon nanti kalau sudah itu dapat sertifikat baru jadi guru penggerak. Ini masih calon. Ini selanjutnya Bu Noti.
Agendanya yaitu 1. Pembukaan, 2. Sosialisasi pemahaman dan penerapan budaya positif, 3. Penutup. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar mengikuti perilaku yang sesuai yang guru harapkan. Budaya positif itu melalui kebiasaan ibu gue. Selanjutnya ini di budaya positif ada 6 topik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi berupa 5 posisi kontrol dan 6 restitusi segitiga restitusi. Kita pertama akan membahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ini jenengan kali temannya ya. Kegiatan kepalang tangan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Sobelah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Jenengan berkepal tangan. Teman Anda, ayo sekarang mau minta. Itu yang mengendalikan siapa? Yang mengendalikan yang mau membuka atau tidaknya siapa? Kita, diri kita sendiri. Meskipun ada hasutan dorongan dari luar teman tadi. Selanjutnya apa yang terjadi? Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Berarti mau membuka atau tidaknya tergantung dari internalnya. Ilusi kontrol itu yang bisa mengendalikan kita sebagai pendidik. 1. Ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. 3. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini maksudnya kita kan sebagai guru bisa itu tadi mengendalikan anak-anak melalui itu tadi mengontrol. Terus penguatan positif, wah hebat sekali kata-kata bagian. Itu ya. Selanjutnya siapa sesungguhnya yang bisa kontrol ini? Ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Itu ada yang dari luar dan dari dalam, itu maksudnya. Oke, selanjutnya Bu Nafis. Dalam budaya kita, disiplin ini adalah budaya kita. Makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan
kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini maksudnya kita mendisiplinkan anak mempunyai tujuan tertentu. Kayak buang sampah berarti tujuannya kebersihan. Oke, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan tadi ya, kayak disiplin itu memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya yang dari dalam akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan ilmiah yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya sudah. Itu tadi yang disiplin. Mungkin ada pertanyaan? Lanjut pun ya. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Apakah kita biasanya melakukan ini? Motivasi, hukuman ya. Ya, kita lakukan di sekolah biasanya. Kalau anak-anak apa itu? Ya, kalau anak-anak melakukan kesalahan. Teori motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi eksternal dari luar. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain juga eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu yang dari internal. Nah, apakah kita sebagai pendidik boleh melakukan motivasi? Boleh ya, harus ya. Iya, harus agar anak-anak bersemangat. Selanjutnya Bu Nanti. Dihukum oleh penghargaan. Sekarang penghargaan biasanya kita kan memuji atau memberi hadiah. Itu biasanya yang kita lakukan. Apakah itu baik menurut jenengan? Baik. Itu baik, tapi sebaiknya tidak dilakukan secara terus-menerus. Ya, karena ada jangka panjangnya. Kalau anak sering, misalnya ya dikasih permen, nah terus suatu saat kok nggak dikasih, dan dikasih tapi kecewa, jadi nggak mau lagi. Biasanya semangat belajarnya karena sekarang nggak dikasih permen, kasih jempol saja. Selanjutnya. Bentuk program kebajikan apresiasi tadi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Secara khusus pribadi, semua murid bergantian, konsisten dan fokus pada proses. Ya, penghargaan boleh kita lakukan, tapi tidak berulang-ulang, sesekali saja ya. Oke, selanjutnya Bu. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Nilai kebajikan itu penghargaan tadi. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ya, lanjut Bu. Nah, ini menurut jenengan tindakan guru. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 kali tidak hukuman. Membersihkan WC sekolah karena menggunakan hasil. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis.
Yang terakhir menggantikan tugas-tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena hal yang kita buat tadi. Lanjut. Sekarang restitusi. Restitusi adalah proses menyediakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, ini badannya konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Oh, hukuman itu. Yang sebelah sini hukuman. Konsekuensi sesuatu harus terjadi dan restitusi merupakan pilihan. Kalau restitusi itu dari dalam diri anak sendiri. Kalau hukuman dan konsekuensi kan dari luar. Misalnya anak pada waktu berbaris masih makan gajah. Itu restitusinya pilihannya dari dalam anak, kita harus menanyakan apa makanannya ditaruh dulu atau bagaimana. Tindakan anak itu sendiri restitusi. Selanjutnya 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 4. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kelima, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kalau restitusi itu dari diri dalam anak itu sendiri. Kemudian keyakinan Badan sekap terlalu banyak. Boten oke tok. Kayak HP ku polai. materinya banyak sekali. Yang ketiga, keyakinan kelas. Seperti yang saya pernah share di grup itu, saya buat kesepakatan kelas di TKA, seperti itu. Keyakinan kelas sama peraturan kelas sama apa pembahasan? Bukan, enggak. Burica. Keyakinan kelas yang ketiga, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 untuk keselamatan? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter untuk kesehatan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali nilai keyakinan lebih menggunakan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau peraturan itu tujuannya sudah jelas Bu, kalau keyakinan kelas kita buat di kelas masing-masing bersama anak-anak. Selanjutnya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lebih dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di kelas. Keyakinan kelas itu biasanya berupa kalimat positif. Ini pembentukan keyakinan kelas atau di sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dengan harapan langkah-langkahnya di motor. Lanjut. Nah, ini dia keyakinan kelas itu ternyata
Saya tahunya nggih setelah belajar modul ini. Saya anak mandiri, kalimat positif dulu. Saya anak yang bertanggung jawab, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, saling menyayangi teman. Kata-katanya kalimat positif. Selanjutnya yang keempat ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama penguasaan, 2 kasih sayang dan rasa diterima, 3 kesenangan, 4 kebebasan, dan 5 bertahan hidup. Lanjut Bu. Satu, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. 2, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ini ada 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan yang untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Oke, lanjut Bu. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Selanjutnya, dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Selanjutnya Bu, 5 posisi kontrol. Ya, ini kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol di sekolah, yaitu sebagai penghubung, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita biasanya yang kita lakukan di sekolah sebagai apa? Kalau ada anak yang melakukan kesalahan, biasanya kita sebagai pembuat orang bersalah. Nah, boleh ya temannya. Seharusnya yang benar sesuai dengan modul 1.4 ini, kita sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, boleh langsung menyalahkan. Kalau saya biasanya itu membuat orang merasa bersalah. Ya, ternyata itu tidak baik, perlu diperbaiki. Oke, yang sebaiknya kita sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu apa yang kita yakini, apa yang kita bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Dikembalikan kepada anak. Menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Misalnya gini, tadi itu yang memukul temannya. Terus kita kan bertanya sebagai manajer nih, kita kan sudah membuat kesepakatan antar kelas apa saja. Anak-anak tadi menyebutkan, ya kamu melanggar yang mana? Biar anaknya mencari kesalahannya sendiri, mengoreksi dirinya sendiri. Iya, selanjutnya apa yang harus kamu lakukan? Saya mau minta maaf. Gitu. Itu yang benar ya sebagai manajer, bertanya kepada anak. Yang lain Bu, 6 segitiga restitusi. Ini langkah-langkahnya itu tadi. Cara-cara yang digunakan untuk memperbaiki diri dalam mewujudkan disiplin diri. Untuk memudahkan proses restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya itu tadi. Pertama, kita menstabilkan identitas. Kita tidak boleh melakukan restitusi ini pada saat anak sedang emosi.
Kalau sudah kondisinya sudah aman gitu, emosinya sudah terkendali, baru kita stabilkan identitas. Kita tanya, kenapa dia melakukan itu tadi? Terus validasi tindakan yang salah itu tadi menanyakan keyakinan kelas. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas apa yang kamu lakukan tadi benar apa tidak, terus menanyakan keyakinan. Kalau dia sudah merasa bersalah, selanjutnya apa yang akan dia lakukan? Terus Bu, nah ini tadi bagian-bagiannya. Menstabilkan identitas, kamu pastinya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ini merupakan salah satu kata-kata, kalimat yang bisa guru lakukan untuk anak melalui segitiga refleksi. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap hidupnya. Ini contohnya menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini kayak ngadem-ngademi gitu nih, karena emosinya biar tidak marah lagi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga bisa berbuat salah. Ya, lanjut. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, and survival. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Itu kata-katanya. Sudah Bu, lanjut. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Kesepakatan kelas tadi, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Itu selanjutnya sudah, materinya sudah habis. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Banyak materinya bisa kemudian. Sudah? Sudah Bu Yusuf katanya. Lighting mineral. Ya, di pendidikan guru penggerak itu ilmunya tidak kita peroleh di perkuliahan Bu. Sangat beda jauh. Belajarnya sendiri, mandiri banget. Terus ya itu tugasnya tiap hari harus selesai. Ya. Belum tak daftar. Ya, soalnya ada bidangnya. Ya, Oh, data dulu kafe kata-kata. Jangan sinkron. Ada salahnya Bu yang silakan semuanya. Silakan. Belum dicoba jangan sudah. Bu saya tuh aja Pokoknya yang suka membaca, suka belajar. Soalnya ini membaca. Dan ini kebanyakan ada di PMN itu, pelatihan mandiri ada. Saya di kampung-kampung banyak. Gitu. Kalau dia ini kan satu keyakinan kelas, tujuh positif satu ton. Kalau di guru penggerak itu banyak topiknya. Gitu. Ya yang mandiri Bu Nima. Iya ya, dapat sama. Ya, tiap langkah dapat sama. Langkah pertama dapat sangu sama kaos. Yang sama kepala sekolah itu. Terus yang kedua dapat sangu sama mos. Siapa sangu? Sangu bisa Bu. Dapat
Ingin tahu tak? Apa amplopnya terbuka? Untuk yang pertama tadi lokal orientasi sama kepala sekolah dapat samu ya sama kaos merah itu Merdeka Belajar. Yang kedua dapat samu sama mos. Yang ketiga dapat samu sama speaker yang ada di sini. Ya, mungkin bisa terakhir dapat laptop. Senang. Kalau mau tahu isinya berapa amplopnya, samunya, itu ada biaya kayak internet 150. Terus uang lokal selama sehari 100.000. Oke wes, biar daftar wes. Lokal tiap 2 minggu sekali loh. Tiap kali dapat amplop. Nah, di sana Bu yang pertama dan kedua. Bu Nima. Terus kepala sekolah oleh piro Bu Nima? Nanti ibu lihat kan kayak daftar jenenge oleh amplop. Ada setengah YouTube. Oh kan. Oleh piro Bu Nyai? Setengah YouTube enggak tak dukung. Kan? Belum. Kan mek 3 jam lho, Belum apa-apa kepala sekolahnya dapat samu. Nggih, kurang enak ta. Kayak sapa tuh tamu nih kok ya. Bener ta. Ayo beda, aman juga lek Nggih. Saya cerita. Kalau di sana itu Bu Ida kebanyakan PNS. Oh ya. Ini kepala sekolah dan pengawas itu PNS, bukan penerima. Itu ada golongan tertentu gitu loh Pak. Semuanya yang punya sertifikat guru penggerak bisa jadi kepala sekolah dan pengawas. Itu PNS yang golongan berapa gitu saya nggak tahu. Saya bukan PNS. Mungkin jadi pengawas sampai besok. Saya niatnya Saya niatnya ikut guru penggerak dulu ya. Ya itu karena lihat status teman-teman kok seru gitu, ngapain aja pas lokal gitu. Jadi saya daftar, ingin tahu, penasaran, mencoba lagi. Nah terus lanjut itu tadi. Yang pertama itu kebanyakan PNS dan yang kedua punya kendali di organisasi. Kebanyakan itu Bunda, Buati. Nah, yang satu orang kecamatan lain. Ada dia sekretaris di GPKI kecamatan yang jadi guru penggerak. Operator kecamatan kebanyakan gitu. Soalnya di guru penggerak itu ditanya ada apa komunitas apa yang sudah Anda gerakan gitu. Anda bergerak sebagai apa? Tima jawabnya apa? Sebagai anggota. Langkah-langkah apa ya enggak punya. Lah bulian kan langkah-langkah mau jual nasi. Lah pindah bareng niku Rami. Sebelah. Ono komunitas senang Bu. seneng buat dia. Semua pinter-pinter. Bu semua dari TK, SMP, SMA. kebanyakan SD. Burung wis agak Mana Pak Bu? Punya teman. Seperti saya bengong datang punya teman ya jalani saja Bu. Ya sip. Jalani saja kita tanya-tanya. Dukung Bu Nima. Ya. Ya aku tidak ngeluh. Ayo Bu, Winongan tuh biar Anda muncul nikmat-nikmat. Ayo Nima. Sajane saya ini bukan siapa-siapa dibanding jenengan. Berarti ayo. Pas wawancara. Pas wawancara ya. Wawancara, inovasi apa yang pernah Anda lakukan? Saya tidak punya inovasi, beliau harus menggerakkan kecamatan
saya melakukan ice breaking permainan sebelum kegiatan inti. Inovasi tadi tuh. Tiap hari kita. Dia saya tuh malah jawab ngono. Terus gimana? Umpan balik dari teman atau kepala sekolah? Iya, biasanya kepala sekolah itu waktu supervisi lihat. Oh iya, Bu Nima bagus kegiatan itu. Anak-anak melakukan permainan dulu. Padahal itu. Ya, padahal inovasi. Bukan inovasinya Bu Nima itu. Ada. Lah iya. Itu saya pernah melakukan rapat operator bersama teman sekecamatan Pinongan. Jawabnya enak lah. Tidak Bulia. Lah saya siapa Bu inovasi Pak permainan. Tidak apa-apa begini lah lulus. Jawabnya ini mah yakin malah. Mungkin kula saestu kula ndak ono apa-apa kali jenengan. Kula rekene wis pernah dengar wong pinter kalah ambek wong cuma itu aja bejo. Beruntung. Ya, sampai 3 kali. Soalnya ingin tahu pendidikan guru penggerak itu bagaimana. Nanti ngaku wis tuwek. Ya mudah-muda nggih. Kula kali jenengan Nyai salah jenengan nom-nom ya video niku. Nek guru penggerak sangat berguna. Nggih, sing ngedit-ngedit iku. Tugase guru penggerak kebanyakan itu ya. Ngedit-ngedit video di Canva. Monggo. Enggak apa-apa tanya-tanya ke saya, Bu Nima aku pingin daftar guru penggerak. Iya, tak kono wis. Pendaftaran itu ada waktunya. Nggih. Ada. Dulu kita Agustus apa Bu? Bapak sebentar lagi ada. Di PKB ya. Siap. Oh, Bu Wati jenengan dimandati suruh daftar. Fitri coba lagi Bu Fitri saya posisi satu sih. Tapi Bu Fitri kan sudah ya. Apa lagi? Bu Fitri di tahap 2. Kata Calon berikutnya Bu Ida. ini prosesnya lama Bu. Ayo Bu Ida. Bu Ida. Bu jangan lupa Bu Ida. Bu Ida semua koloni anak apa? Padahal. Aku lorong sih di kepala sekolah. Koloni anak apa aja? Kalau di anak tuh melarang. Niku pembatik kemarin ada yang daftar tas. Tidak ada. Kan Bupati PKG nge-share Bu Enis di GTKI. Enggak ada. Aku tahu daftar. Ya level 1 kemarin sudah, tinggal pengumumannya. Saya ada info apapun dari kabupaten lalu sampai baik itu direspon maupun tidak. Tapi kan direspon. Bocor Ya saya mau coba daftar, bukan gagal, nggak gagal mau coba. Ingin roh. Ini sama belajar modul juga di pembatik kemarin. Ada 3 modul. Aku enggak baca sebelum makan nak kalau ni anak semua ni pakai betina. Oh iya ada itu. Dulu paling ngono ngajari SD sing PNS. Apa siji nambah telu. Sampai Sampun? Ada pertanyaan monggo Bu tanya Bu. Tanya materinya. Monggo tanya. Kasusnya anak yang jenengan di sekolah ngoten to. Engko iki tak masuk no iku 4 kali teman ada pertanyaan apa gitu. Ada paham semua buat Oke.
pertanyaan. Ya, syuting itu ya. Ayo syuting. Mari kita merangkai deh. Sampun Bu, sampun dirangkai banyak pertanyaan. Aja masalah kamu pinjam baru. Mulia ini untuk aku ya. Nah pokoknya jadi selfie. Terima kasih waktunya. Saya Mulia dari TK DWP 10 Penataan mau bertanya masalah di aturan kelas. Aturan kelas anak, ya itu apakah memang wajib dilaksanakan untuk kesepakatan bersama anak-anak atau gimana? Oke, terima kasih. Pertanyaan Bulia, apakah aturan kesepakatan kelas harus kita laksanakan? Kita kan mengharapkan kelas yang menyenangkan, kondusif, baik, anak-anaknya belajar dengan gembira. Nah, melalui kesepakatan kelas itu, anak-anak akan mempunyai keyakinan, kan sudah disepakati bersama. Nah, kalau melakukan kesalahan kayak tadi, dia akan melakukan restitusi, menggali kesalahannya sendiri dan apa yang akan dia lakukan. Kayak minta maaf tadi. Itu Bulia? Belum paham? Sudah paham. Berarti seumpama tidak dilaksanakan atau apa ya, kita kan mencoba yang baru ini, hal-hal yang baru itu tidak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, terserah jenengan sama pendidiknya. Kata Bu Elis kan pinter-pinter guru nih. Ya. Lagi kan kita sebagai pendidik di kelas menginginkan yang seperti ini. Lah apa yang harus kita lakukan gitu? Terserah jenengan mau buat kesepakatan kelas apa buatan, ya terserah jenengan baiknya gimana. Jenengan kan yang punya kelas. Ya. Nggak harus. Kenapa kok disebut keyakinan? Keyakinan itu tadi Bu dari dalam anak. Nah, kalau peraturan kan kayak kita yang membuat itu dari hati. Kesepakatan saja. Ya apa jenenge prosesnya dari kesepakatan dan hasilnya itu keyakinan karena sudah diyakini oleh anak-anak, kan dibuat oleh anak. Ini Bu nggak boleh menangis, berarti harus selalu senyum dan gembira di kelas. Itu keyakinan kelasnya itu harus kalimat positif dari dalam diri anak, keyakinan. Anak-anak kan yang membuat. Iya, gitu. Sampun? Oh, nggih penutup. Sudah bisa dimasukkan dokumentasi. Kesimpulannya dari modul 1.4 menurut saya yang positif itu harus dimulai dari pendidik, dari diri kita. Dari diri kita. Misalnya anak tidak mau melakukan kegiatan ini, kan kita tidak bisa memaksa. Namun guru harus refleksi, mencari jalan keluar. Bagaimana anak ini bisa gitu. Jangan pikir pintar saja nih, udah jawab toh. Sudah itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.